وجهاده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. يقول الله جل وعلا في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. معاشر الحاضرين والحاضرات jemaah sekalian rahimakumullah wa a'azzakumullah. Alhamdulillah, sungguh kali ini kita masih diberi oleh Allah Ta'ala nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat bisa hadir di majelis subuh yang mulia di Masjid At-Taqwa ini, yang kita semua mohon kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama Allah Ta'ala catat sebagai amal soleh kita yang kelak akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam takdim kita sampaikan pada uswah hasanah kita Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Jemaah sekalian, Bapak Ibu hadir ini kelihatannya awalnya untuk menghadiri ceramahnya Ustadz Faiz, dan beliau nggak bisa hadir. Biasanya saya itu kalau suruh ganti nggak mau itu. Karena satu-satunya jadwal saya hari Sabtu dan Ahad, subuh dan malam itu yang kosong pekan keempat. Pekan keempat itu biasanya saya pakai untuk keluarga dan untuk masyarakat yang ada di saya. Tapi saya pikir ini kayaknya tempatnya ya memang dekat ya gitu ya. Alhamdulillah. Akhirnya saya bilang ya, insya Allah bismillah. Dan temanya juga mintanya berarti kan agak pendek kan. Maka kemudian saya sampaikan materinya insya Allah, yaitu hidup sekali, hidup berarti menyongsong akhirat dengan amal yang terbaik. Insya Allah kita akan sampaikan sampai syuruk ya. Syuruknya sekarang jam berapa? Jam 5.26 ya. Baik, saya kira cukup waktunya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Sebentar materinya saya share dulu ke panitia. Oke. Hidup. Oke, sebentar. Baik jemaah sekalian rahimakumullah wa a'azzakumullah ta'ala. Materinya sudah sampai insyaallah, sudah saya share. Yang pertama, saya ingin memulai dengan pengantar. Setiap manusia hanya diberi satu kali kesempatan hidup di dunia. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena kehidupan kita itu diberi oleh Allah dua kali. Satu di dunia, satu nanti di akhirat. Ini yang Allah firmankan di surat 2 ayat 28. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum
Summa ilaihi turja'un. Bagaimana kalian bisa ingkar, bisa kufur kepada Allah, padahal kalian asalnya mati. Ini yang disebut dengan kematian pertama. Fa'ahyakum, lalu ia hidupkan kalian. Ini yang disebut dengan kehidupan kedua. Summa yumitukum, kemudian ia Allah mematikan kalian. Ini yang disebut dengan kematian kedua. Summa yuhyikum, kemudian ia Allah menghidupkan kalian kembali. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya kalian dikembalikan. Jadi periodisasi kita menuju Allah itu ada 5 periode. Satu adalah periode kematian pertama, dilanjutkan dengan periode kehidupan pertama, lalu dilanjutkan dengan periode kematian kedua, dilanjutkan dengan periode kehidupan kedua, dan satu lagi adalah periode kembali kepada Allah, ke surga atau ke neraka. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis subuh Masjid At-Taqwa masuk surga semuanya, dan surganya Jannatu Firdaus insya Allah. Nah, jelas sekalian, jadi kalau dalam konteks kehidupan dunia hanya sekali, tidak ada pengulangan dan tidak ada cadangan. Nah, oleh karena itu, jelas sekalian, hidup ini bukan sekedar lewat, tetapi sebuah perjalanan singkat menuju akhirat. Nah, karena perjalanan singkat menuju akhirat, maka pastikan kehidupan yang sekali ini buat hidup kita berarti. Dan Rasulullah SAW mengedukasi kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, hadis yang nomor 6416. Dalam satu nasihat pendek, Rasul itu, Bapak sekalian, punya karakteristik kalau bicara pendek tapi bermakna dalam. Itu yang disebut dengan jawami'ul kalim. Beda dengan saya, beda dengan kita. Kita sering bicara panjang tapi maknanya tidak terlalu dalam. Apa nasihat Rasul yang pendek dan memiliki kandungan makna yang dalam? Hadis dari Abdullah ibnu Umar. Sudah kenal sahabat Abdullah ibnu Umar, Bapak Ibu? Siapa bapaknya namanya? Abdullah bin Umar itu siapa bapaknya? Namanya Umar. Umar bin Khattab. Abdullah ibnu Umar itu beliau adalah iparnya Rasulullah. Kenapa iparnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena saudari kandungnya dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saudari kandungnya Abdullah ibnu Umar yang dinikahi oleh Rasul? Namanya adalah Hafsah. Maka sahabat Umar itu sering dipanggil dengan Abi Hafsin, an Abi Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Siapa ibunya? Abdullah ibn Umar, dan ibunya Hafsah namanya Zainab bintu Mad'un. Ini insya Allah kalau bulan depan ketemu, nah ditanya namanya masih ingat atau lupa, Bu? Lupa. Zainab bintu Mad'un. Itu wanita hebat. Beliau punya saudara kandung namanya Utsman bin Mad'un. Utsman bin Mad'un ini sahabat Rasulullah SAW yang terkenal dengan ibadahnya. Bahkan sampai beliau sempat minta izin gak usah nikah. Semuanya hidup ini untuk ibadah saja. Terutama ibadah mana, tapi oleh Rasulullah SAW ditolak, dan Rasul mengatakan, ana khairukum, aku itu yang terbaik dari kalian. Aku juga puasa, aku juga berbuka, aku juga sholat malam, aku tidur, dan aku juga menikah. Maka karena Rasulullah SAW menolak, sikap para sahabat itu adalah sami'na wa ta'na terhadap perintah Rasulullah SAW, dan akhirnya beliau menikah. Nah, jemaah sekalian, apa nasihat yang pendek ini? Kata Rasul, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing. Aw 'abiru sabilin, atau penyeberang jalan.
Apa yang bisa kita maknai dari nasihat pendek ini? Satu, Rasul mengilustrasikan eksistensi kita di muka bumi ini seperti orang asing. Paling tidak ada pesan bahwa eksistensi kita di muka bumi ini seperti orang asing. Satu, orang asing itu Bapak Ibu sekalian umumnya di negara orang lain itu panjang atau pendek? Lama atau sebentar? Sebentar. Jadi seakan-akan pesannya Rasul mengingatkan kepada kita, ingat keberadaan kita di muka bumi ini pendek. Durasi waktunya bahkan dibocorkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Ini Imam Muslim perawi hadis. Karena kadang-kadang ya perawi hadis masuk bukan Muslim, ya Muslim. Tapi ini Muslim nama apa itu? Dia Muslim. Jadi dikatakan a'maru ummati baina sittina sanatan ila sab'ina sanah. Jatah rata-rata usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Ini yang banyak, mohon maaf Bapak sekalian, sudah masuk usia ini atau belum atau sudah lewat? Belum, ya, sedang itu. Maka pesannya kalau kita sudah masuk usia 60 tahun sampai 70 tahun, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus mulai bersiap-siap. Sudah mulai bersiap-siap atau belum Bapak Ibu? Belum. Kita harus mulai berkemas-kemas menuju hari keberkatan kita, menuju Allah Rabbul Alamin. Nah, itu aja Mas pesannya. Akan tetapi bukan berarti yang masih muda-muda, kayaknya masih banyak. Enggak. Kita juga diedukasi dalam kehidupan sahabat-sahabat Rasul yang meninggal masih muda banyak. Ada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Mu'ad bin Jabal, meninggalnya usianya 32 tahun. Maka yang hari ini usianya 32 tahun tolong juga harus siap-siap. Yang usianya 40 tahun ada. Siapa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Mus'ab ibnu Umair yang syahid dalam peristiwa perang Badar. Yang usianya 54 tahun juga ada, bukan sahabat, tapi ini adalah seorang ulama dalam bidang fikih, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau meninggal di usia 54 tahun. Ada seorang ulama usianya saat meninggal 45 tahun. Itu karyanya luar biasa dan dikaji juga kelihatannya di Masjid At-Taqwa yang ngarang kitab Riyadhus Shalihin, yaitu Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Itu meninggalnya usia 45 tahun. Masya Allah. Tapi yang diberi usia panjang oleh Allah lebih dari 70 tahun juga ada. Ada sahabat Rasulullah SAW yang bernama Utsman ibnu Affan. Itu meninggalnya usianya 80 tahun. Nanti yang begini-begini Bapak Ibu sekalian, lihat ada satu kitab bagus namanya Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kedua ada kitab bagus namanya Ustul Ghabah, singa-singa hutan. Yang ngarang adalah Imam Ibnu Athir. Imam Ibnu Athir ini ulama hebat. Beliau ahli dalam bidang ilmu hadis dan juga ahli dalam bidang biografi para sahabat, judulnya Ustul Ghabah. Dan kemudian dalam bidang hadis beliau punya karya yang sangat monumental, satu kitab yang saya sangat suka sekali, namanya adalah Mushkilul Athar. Mushkilul Athar itu kitab hadis yang berbicara tentang hadis-hadis sahih yang sepintas itu kontradiksi, akan tetapi karena itu adalah hadis sahih, dipastikan tidak ada kontradiksi di antara hadis-hadis tersebut. Yang kedua, sekalian, kalau kehidupan kita di dunia ini pendek, berarti ada kehidupan panjang. Dan kehidupan panjang itu adalah kehidupan akhirat. Maka pesannya, jangan barter kehidupan akhirat kita dengan kehidupan yang pendek ini, yang tidak lain adalah kehidupan dunia. Yang ketiga, seorang musafir atau orang asing, kalau ia ingin survive di negara orang lain,
maka pastikan ia harus punya bekal yang cukup. Dalam konteks kehidupan dunia ini, Allah sudah mengedukasi pada kita dengan mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Dan berbekalah kalian, dan bekal yang terbaik adalah bekal ketakwaan kepada Allah. Maka Masjid At-Taqwa ini dinamai Masjid At-Taqwa, mengingatkan kepada kita agar kita jangan lupa bekal kita untuk menuju akhirat, yang tidak lain adalah ketakwaan kita kepada Allah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga telah memberikan peringatan kepada kita bagaimana dan di mana kita menghadirkan ketakwaan kepada Allah. Rasul katakan, ittaqillaha haitsuma kunta wadbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, termasuk di masjid, Bapak sekalian. Kenapa? Di masjid itu kejahatan ada atau tidak? Ada. Kalau hari Kamis saya sempat lama ngajar di Pondok Kelapa. Kita biasanya ngajinya pakai infokus. Hari itu saya mau pakai infokus, ternyata pengurus DKM mengatakan, Pak Ustadz mohon maaf, infokusnya tadi malam ada yang ngambil tapi nggak izin. Infokusnya Pak. Ada satu masjid saya ngajar di Malaka Jaya, itu di Duren Sawit. Itu dia cerita, Pak Ustadz, beberapa hari kemarin ada kasus kehilangan di masjid. Kok bisa? Iya, pas sholat maghrib rakaat kedua, di tengah khusuk-khusuknya kita, tiba-tiba ada HP berdering. Saat HP berdering, tiba-tiba yang HP-nya berdering itu keluar dari soft, tapi ketika keluar nenteng laptopnya jamaah. Luar biasa. Tapi yang unik, ini saya dulu pernah ngajar rutin di Halim. Itu ada jamaah yang cerita pas pelaksanaan sholat Jumat. Jadi masjid itu kan umumnya ada dua, satu masjid utama dan satu terasnya, Pak. Yang di ruang utama biasanya kan yang serius-serius, Pak. Yang biasanya anak-anak SMA, anak-anak SMP kan mereka biasanya di teras. Nah, masuk rakaat kedua, apa yang terjadi? Anak-anak SMK, SMP, SMA itu mereka canda sama temannya. Saat canda sama temannya, itu lihat ke belakang, ke parkir, ada orang yang lagi ngambil motor. Dia teriak-teriak, maling, maling, maling. Itu kalau bapak-bapak sekalian lagi sholat Jumat, insya Allah lanjut sholat Jumatnya atau ngejar maling, Pak. Itu terjadi, Pak. Jadi terjemaah akhirnya terbagi jadi dua. Yang di dalam lanjut sholat Jumat, yang di teras kabur itu. Mereka ngejar malingnya ketangkap juga. Jadi maksudnya, artinya apa? Kejahatan itu memang real, ada di masjid. Ada di masjid. Nah, jemaah sekalian, rahimakumullah wa a'azzakumullahu ta'ala. Itu konteks ilustrasi kehidupan kita di dunia ini seperti orang asing. Nah, abiru sabil atau penyeberang jalan. Apa yang kita bisa maknai hidup ini seperti penyeberang jalan? Orang itu, Bapak sekalian, ketika menyeberang jalan itu kan ada dua kondisi. Satu jalan rame, satu jalan sepi. Kalau jalan rame, apa yang harus kita lakukan? Ada dua. Satu yang jelas, hati-hati dalam menyeberang. Seakan pesannya apa? Hidup di dunia ini karena banyak ujiannya, dan hidup ini pasti kita sebagai seorang mukmin diuji oleh Allah. Surah 29 ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka ditinggalkan begitu saja untuk mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji oleh Allah. Bapak Ibu sudah merasakan diuji oleh Allah saat ngaji seperti ini, Bapak Ibu? Halo? Sudah mulai merasa diuji atau belum, Pak itu? Sudah ya? Apa ujiannya? Tapi alhamdulillah kayaknya nggak ada yang ngantuk, Pak itu. Insyaallah. Jadi ya Mas, itu pasti kita diuji oleh Allah, Pak. Maka kita harus hati-hati. Yang kedua, saat kita menyeberang jalan dan jalan itu ramai, ada orang yang memang memasarkan diri
Iya, untuk menyeberang itu kan bahaya, Pak. Maka pesannya kita jangan ikut-ikutan. Hidup ini kita harus punya prinsip. Maka Rasul ingatkan, la takun imma'atan 'alan nas. Kalian jangan mengekor sama orang lain. In ahsanu asantum wa in asa'u asatum. Kalau mereka berbuat baik, engkau menduplikasi kebaikan itu, tapi ketika mereka melakukan keburukan, kalian juga mengikuti keburukan itu. Tipologi mukmin seperti ini ada atau tidak di tengah masyarakat kita? Ada. Ngaji hadir, giliran ada majelis dangdut paling depan, ada atau tidak begitu? Tapi kan yang tidak ada di sini kan, aduh. Kita sebagai seorang mukmin harus punya imma'ah. Jangan menjadi imma'ah. Jangan menjadi orang yang suka mengikor. Tapi pesan Rasulullah SAW adalah in ahsanu ahsanu. Kalau mereka melakukan kebaikan, silahkan kau dipublikasi kebaikan mereka. Tapi wa in asa'u asatum. Ketika mereka melakukan keburukan, jauhi keburukan mereka. Subhanallah. Inilah pesan yang sangat luar biasa lewat hadis awabiru sabirin, dan satu lagi ketika jalan itu lengang, manfaatkan baik-baik agar kita bisa sampai di tujuan kita dengan selamat. Begitu juga Bapak sekalian dalam kehidupan di dunia ini, tatkala kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Diberi kesempatan oleh Allah dengan bisa hadir di majelis ilmu, bisa memperbanyak tilawatul Quran, bisa menghidupkan malam-malam kita melakukan qiyamul lail, dengan menghadiri sholat 5 waktu, istiqomah di masjid, lakukan. Jangan sia-siakan itu. Punya kesempatan untuk berinfak, lakukan itu. Punya kesempatan untuk menghadirkan kebaikan kepada teman-teman kita, kepada tetangga kita, lakukan. Jangan sia-siakan itu. Itu pesan abirus sabil. Nah, hidup sekali, maka harus dijalani dengan sebaik-baiknya. Dengan apa? Iman. Karena iman basic. Iman ini adalah modal dasar kita untuk menghadirkan amal soleh dan kontribusi yang terbaik bagi umat. Kontribusi sesuai dengan kompetensi kita. Tapi masalahnya kan begini, Ustaz. Tidak semua orang itu diberi oleh Allah kompetensinya. Maka anak-anak kita itu perlu dibantu. Kalau anak-anak kita itu bisa mengetahui kompetensinya, keunggulannya yang Allah berikan kepadanya, itu biasanya dia akan fokus pada bidang itu dan biasanya ia akan menemukan jalan mudah menuju kesuksesannya. Tapi ada satu ungkapan yang menarik dari seorang khalifah, yaitu Umar ibn Abdul Aziz. Beliau mengatakan, rahimallahu ra'an arafa qadra nafsih. Allah itu merahmati seseorang yang mengetahui kemampuan pada dirinya. Tidak semua orang mengetahui kemampuan pada dirinya, akan tetapi bersyukurlah kepada Allah kalau Allah anugerahkan kepada kita mengetahui kompetensi yang Allah berikan kepada kita. Nah, pada kompetensi yang Allah berikan kepada kita, berikan kontribusi yang terbaik kepada masyarakat, kepada umat. Ini baru pengantar Bapak ya, baru pengantar. Nah, hakikat hidup dalam persepsi Al-Quran itu seperti apa? Al-Quran menegaskan bahwa kehidupan dunia bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk menuju akhirat. Jadi endingnya akhirat. Maka ada satu pesan dalam surat Al-Mulk, ayat yang kedua. Ini ayatnya sangat masyhur sekali. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Zat yang menciptakan mati dan hidup. Kenapa disebut mati dulu? Karena memang urutannya traveling kita menuju akhirat melewati masa mati dulu, kematian yang pertama. Dan menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Ada seorang ulama tafsir yang mengarang kitab namanya Mafatihul Ghaib. Yang tafsir ini masyhur dengan tafsir Ar-Razi. Jadi ulama-ulama kita dulu itu hebat-hebat.
Fakhruddin Ar-Razi yang mengarang kitab Mafatihul Ghaib ini masyhur dengan Thaqafatus Syumul. Beliau punya wawasan ilmiah yang komprehensif. Tafsirnya tajam, analisis tentang sainsnya juga tajam. Itu Fakhruddin Ar-Razi. Sudah pernah membaca kitabnya atau belum? Aduh, Masya Allah. Itu kalau ustadz-ustadz yang mereka suka dengan tema-tema sains, itu biasanya beliau khatam kitab Mafatihul Ghaib. Dan kitab-kitab seperti ini kita bersyukur kepada Allah sudah diterjemah dalam bahasa Indonesia. Kalau dulu orang itu harus belajar kitab tafsir, itu harus belajar bahasa Arab dulu, Pak, karena belum ada terjemah. Tapi hari ini alhamdulillah kitab-kitab induk dalam bidang tafsir sudah banyak yang diterjemah. Maka manfaatkan baik-baik agar kita menyisihkan waktu kita untuk membacanya. Tapi Mafatihul Ghaib ini terkenal dengan analisis sainsnya, sehingga para ulama-ulama mengatakan di dalam kitab Mafatihul Ghaib itu semuanya ada kecuali tafsir. Jadi ilmu-ilmu yang lain ada, malah tafsirnya yang sedikit. Tapi beliau mengatakan begini. Ayat 2 dari soal mulut, Allah tidak berfirman aktsarukum a'mala. Siapa yang paling banyak amalnya? Tidak menekankan aspek kuantitas. Tetapi ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya? Menunjukkan bahwa amal yang diterima bukan sisi kuantitasnya, tapi adalah sisi keikhlasan dan sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak mungkin menilai sesuatu dengan parameter sunnah kalau kita tidak mengetahui sunnah. Ini otokritik kita umat Islam. Sering kita berbicara sunnah, tapi Sahih Bukhari nggak hatam, Sahih Muslim nggak hatam, Sunan Abi Dawud nggak hatam, Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasai nggak hatam. Itu semuanya sudah ada terjemahan-terjemahannya. Kalau nanti Bapak Ibu sekalian menginginkan kitabnya, nah saya siap itu nanti saya kirim. Saya ada kitab 4 Sunan, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, itu PDF masing-masing 3 jilid. Kalau nanti Bapak Ibu sekalian siap membacanya, nah saya kirim insyaallah. Ada syarahnya Sahih Bukhari, saya punya kitab PDF itu namanya Fathul Bari, itu ada 32 jilid. Insyaallah Bapak Ibu siap baca atau Ustadz saja yang baca Pak itu? Aduh, kalau saya nawarin begitu ini Pak Dokter, Pak Ustadz aja yang baca, kami yang mendengarin. Masya Allah. Tapi di sini kayaknya jawabannya sama atau agak beda Pak? Aduh, sama Pak? Iya, sebagian sama, sebagian enggak. Jadi tradisi literasi ini yang harus kita hidupkan. Ayat pertama itu Iqra, bukan isma, baca bukan dengar gitu kan. Tapi sayangnya inilah tradisi literasi yang hilang dari umat ini, sehingga kita mengalami degradasi peradaban. Kita pernah masa puncak peradaban Islam itu pada masa Daulah Umayyah dan masa Daulah Abbasiyah, itu yang sangat luar biasa. Baik, kehidupan dunia fana. Ia akan binasa, singkat dan penuh dengan ujian. Firman Allah Ta'ala di surat yang ke-29 Al-Ankabut ayat 64, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kana ya'lamun. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sendagura. Permainan, sendagura itu kan pendek, itu kan singkat. Bapak Ibu nggak mungkin canda dengan temannya tanpa henti 1 bulan, itu nggak mungkin Pak. Canda mungkin 5 menit, 10 menit, setengah jam, habis itu, nah capek. Tapi ini menggambarkan terkait dengan kehidupan pendek. Lalu Allah ingatkan kepada kita terkait dengan kehidupan yang hakiki. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sedangkan negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Lau kanu ya'lamun, jikalau mereka itu mengetahui. Tapi sayangnya Bapak sekalian, antara yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui, bayangkan mana Bapak Ibu?
Banyak yang tidak mengetahui. Sehingga hari ini kita dapatkan banyak orang-orang yang membarter akhiratnya dengan dunianya. Sungguh seperti ini, mestinya ia harus awali harinya dengan bangun lebih awal, bangun jam 3:30, ia hidupkan dengan melakukan qiyamul lail, tapi jam 3:30 malam ada saudara kita yang berada dalam puncak-puncak nikmatnya tidur. Ada panggilan azan dari Masjid At-Taqwa yang sebenarnya ia bergegas menuju ke masjid, tapi apa yang terjadi? Ia abaikan, malah lebih memilih tidur. Kalau tidur, yang penting datang ke Masjid At-Taqwa dulu, Pak. Soal nanti kalau pas pengajian menit ke-15 tidur, nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Menit ke-30 tidur, nggak ada masalah itu. Yang penting ngaji, Pak, itu. Baik, teman sekalian, rahimakumullah, hidup sekali untuk bekal akhirat. Surat Al-Mu'minun, sekali. Surat Al-Mu'minun surat 23. Ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbil ji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Demikianlah keadaan orang kafir hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat amal saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Ayat ini linier dengan firman Allah di surat 63 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Yang sering saya sampaikan terkait dengan tema penyesalan di ujung hayat. Itu ada dua. Satu, orang punya kesempatan untuk bersedekah, apakah itu bentuknya zakat, atau infak, atau wakaf, atau hibah, tapi dia tidak lakukan. Yang kedua, linear dengan ayat ini, ia punya kesempatan untuk memperbaiki diri, tapi dia tidak lakukan. Saya langsung pada fokus ayat yang berbicara tentang penyesalan ujung hayat itu, surah 63 ayatnya ayat 10. Allah katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ini hampir mirip dengan ayat ini. Jadi penyesalan seorang mukmin di akhir hayatnya, di penghujung hayatnya adalah ia mestinya diberi oleh Allah rezeki yang banyak, ia mengeluarkan zakatnya, ia bersedekah, ia berinfak, ia berhibah, tapi sayangnya dia tidak melakukan itu. Alhamdulillah, grafik kaum muslimin yang berzakat naik. Tapi tetap saja yang belum bayar zakat banyak atau banyak, Pak? Banyak. Masya Allah, Masya Allah. Nah, masalahnya begini, Pak. Kita ini ketika diberi oleh Allah harta itu masih sedikit, itu malah royalnya luar biasa. Tapi ketika harta kita banyak, itu justru ujiannya berat. Contoh. Kalau pas pengajian seperti ini kita bawa uang misalnya 200.000. Pertanyaan saya, kalau kita infak 50%, 100.000, insya Allah enteng atau berat? Enteng. Enteng atau berat? Ya, enteng. Tapi pertanyaan saya, kalau pas kita nggak bawa uang cash, tapi bawanya HP. Nah, kita ada e-banking di sini. Nah, uang kita saldonya, alhamdulillah masih ada 2 juta misalnya. Pertanyaan saya, ketika di e-banking kita ini ada uang 2 juta, bisakah kita berinfak 50% seperti ketika kita punya uang 200.000? Insya Allah bisa atau tidak, Pak? Jadi kalau infak 50% dari 2 juta berarti berapa? 1 juta. Insya Allah bisa atau insya Allah sholat istikharah dulu malamnya? Itu nggak gampang, Pak. Nggak gampang. Sehingga Basnas itu membuat satu riset. Risetnya apa? Terkait dengan objek zakat. Para muzaki
ternyata yang zakat di negeri ini mayoritas itu adalah kelas middle ke bawah. Itu yang uangnya miliaran, yang uangnya triliun-triliun itu, banyak mereka yang berat untuk mengeluarkan zakatnya. Saya ini alhamdulillah diamanai oleh BSI menjadi konsultan zakat. Saya bekerja juga di BSI Maslahat dan saya di dua bidang menangani zakat dan waris se-Indonesia. Jadi masalah yang sering saya temukan itu adalah, mohon maaf, mereka yang purna tugas, mereka yang sudah pensiun, nah punya tabungan lumayan banyak, Pak. Suatu saat saya tanya, Bapak, ini konsultasi zakat, uangnya ada berapa? Alhamdulillah masih ada 1 M. Kalau 1 M, itu kan sudah sampai nisab. Karena nisabnya adalah 85 gram. 85 gram kalau kita ambil misalnya, biar ngitungnya gampang, Pak. Itu misal 2 juta kan. 2 juta kali 85 gram kan berarti 170 juta kan. Artinya ketika kita punya uang itu 170 juta, itu harus kita tandai. Ini sudah nisab, nanti jatuh tempo 1 tahun, hitungannya pakai tanggal Hijriah. Tapi kalau kita sudah terbiasa pakai tanggal Masehi, kurangi 11 hari. Karena apa? Bedanya penanggalan Hijriah dengan Masehi itu 11 hari. Jadi kurangi 11 hari. Kalau uang kita masih 170 juta, dan itu tentunya diukur dari harga emas saat itu, maka berarti kita masih wajib zakat, tapi kalau tidak berarti kita tidak wajib zakat. Nah, ini kalau uangnya 1 M dan 1 tahun jatuh tempo masih 1 M, kan berarti zakatnya berapa? 2,5%, 2,5% dari 1 M berapa? 25 juta itu. 25 juta 1 motor saja, Masya Allah. Tapi ia lupa, sisanya masih gede, Pak. 975 juta. Sering, justru yang kita keluarkan itu yang diingat. Makanya kalau ada yang konsultasi seperti itu, tidak saya langsung jawab, tapi pelan-pelan saya edukasi sisi keimanan, sisi kaidah dulu, akidahnya dulu, Pak. Berat, Pak. Berat. Apalagi nanti kalau uangnya itu sudah ratusan miliar, mungkin triliunan. Triliunan. Karena ada nasabah juga yang uangnya triliunan juga. Akan tetapi selalu saya memberikan contoh-contoh terkait dengan orang-orang yang Allah jaga hartanya ketika dia menginfakkan hartanya. Contoh, ada satu perusahaan yang saya juga ikut ngajar di perusahaan itu, milik pribumi Mesir. Itu ada perusahaan namanya Inti Garmen Persada. Itu milik pribumi Muslim Padang. Beliau perusahaan garmen, dan itu sebelum COVID itu zakatnya sekitar 7-9 miliar. Nah, uang itu zakatnya dikeluarkan selain untuk nanti para fuqara dan masakin yang ada di sekitar perusahaan. Nah, nanti yang lainnya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat yang fakir dan miskin di daerah Sukabumi, di Cimahi, dan lain sebagainya, di daerah sana. Apa yang terjadi? Ketika kemarin terjadi COVID, itu qadarullah, Allah takdirkan perusahaannya masih survive. Mana ada terjadi COVID, orang beli baju, beli celana, itu kira-kira ada atau tidak? Ada atau jarang? Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, sampai badai COVID itu selesai, perusahaannya masih survive. Dan alhamdulillah recovery itu dilakukan, dan alhamdulillah hari ini sudah kembali seperti semula. Satu di antaranya adalah terkait dengan the power of giving, kekuatan memberi. Saya cerita juga, Pak. Saya kalau hari Ahad pertama itu ada pengajian di salah satu masjid di Bekasi Utara. Masjid namanya Al-Muhajirin Al-Indah. Itu kalau habis pengajian selalu makan suami. Tapi ternyata makan ini itu tidak hanya pengajian saja. Setiap hari itu jamaah di masjid itu usai melakukan sholat subuh itu sudah disiapkan sarapan pagi. Kecuali hari Senin dan hari Kamis. Karena itu adalah puasa sunnah. Ternyata itu hanya 1 orang saja, Pak. Karena apa? Dia ketagihan berinfak.
Kok bisa ketagihan berinfak? Iya, awalnya itu maaf, membangun rumah yatim piatu. Tapi ketika ia bangun rumah yatim piatu dan menghadirkan anak-anak yatim dan kemudian disekolahkan, mereka semuanya digratiskan, kok malah rezekinya nambah, Pak? Setelah nambah, akhirnya kemudian dilebarkan ke masjid dengan memberikan makan setiap hari kecuali hari Senin dan hari Kamis kepada jamaah. Kok rezekinya kok malah nambah lagi, Pak? Akhirnya beliau ketagihan dan alhamdulillah sampai hari ini itu masih seperti itu. Subhanallah. Tapi seseorang tidak mungkin melakukan hal itu kalau imannya tidak benar. Maka fa'as-sadaqah menurut Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili kata sedekah itu punya irisan dengan kata sedekah. Sedekah itu artinya benar. Maknanya apa? Hanya orang-orang yang benar imannya yang ia akan bersedekah. Jadi ketika kita berat dalam bersedekah itu maknanya ada masalah pada keimanan kita, pada akidah kita. Nah, jemaah sekalian, rahimakumullah, itu penyesalan pertama. Yang kedua, wa akum minas salihin, dan aku ingin menjadi orang-orang yang saleh. Maka Bapak Ibu sekalian, jaga kesolehan kita. Karena virus-virus yang merusak kesolehan kita itu banyak. Kita mulai ketika keluar dari masjid ini, itu di luar maksiat itu banyak atau dikit Bapak Ibu? Masya Allah, jawabannya kompak. Jadi kita sadar bahwa merawat, menjaga kesolehan itu bukan perkara yang gampang. Jangankan kita sahabat, Pak. Ada seorang sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Tulaihah ibnu Khuwailid. Itu ia harus rontok kesolehannya karena ia terfitnah dengan hubbul jah, cinta terhadap jabatan. Ketika Rasul meninggal, ia malah pengen jadi nabi, Pak. Tapi akhirnya disadarkan oleh Khalid bin Walid atas perintah sahabat Abu Bakar, dan kemudian beliau akhirnya sadar dan taubat kepada Allah dengan taubatan nasuh. Yang terakhir Bapak ya. Karena ini inti yang bisa sampaikan. Lalu bagaimana menyongsong akhirat dengan amal yang terbaik? Satu, yang perlu kita kokohkan adalah tauhid dan keimanan kita kepada Allah. Pastikan jangan nodai keimanan kita dengan kesyirikan. Surat 4 ayat 48 itu tegas sekali Allah katakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa seseorang ketika apa? Ketika ia menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Sekalipun ayat ini kita harus pahami dengan benar. Jangan sampai orang melakukan kesyirikan setelah itu nggak mau bertobat kepada Allah. Karena ayat ini, Pak. Itu bahaya juga. Inilah kita ngaji harus utuh, ngaji harus istiqomah. Kenapa? Orang yang melakukan kesyirikan, Bapak Ibu sekalian, kalau dia taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, diterima atau tidak dosanya? Diterima. Itu yang dimaksud oleh Allah di surat 39 ayat yang ke-53. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa semuanya, termasuk kesyirikan, selama ia sebelum meninggal bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuh, Allah akan ampuni. Jadi hari ini kita perlu mengevaluasi diri. Apakah ada kesyirikan yang pernah kita lakukan? Nah, kesyirikan yang pernah kita lakukan itu perlu kita taubati. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian ingin bicara tentang mengetahui tentang fenomena kesyirikan, itu ada kitab namanya Al-Madkhal fil Aqidah Al-Islamiyah yang dikarang oleh Syekh Buraikan. Itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Pengantar Studi Akidah Islam. Itu beliau memaparkan fenomena kesyirikan. Di antaranya ada sihir. Di antaranya sihir itu kan bahasa Quran. Surat 2 ayat 102 itu. Tapi kalau dalam bahasa kita ada yang namanya santet, ada yang namanya lea, nanti ada pengasihan. Pengasihan ada semar mesem, ada semar mendem, ada apa lagi Pak namanya? Jaran kepang atau jaran goyang Pak? Nah itu fenomena kesyirikan Pak. Itu hati-hati Pak.
Nanti ada minta hujan, tapi dengan perantaraan bintang. Tapi kita tidak minta hujan, tapi kalau masyarakat yang tinggalnya di Bekasi biasanya menolak hujan. Nolak hujannya pakai apa, Pak? Pakai cabai, atau pakai bawang, pakai terasi nggak Pak itu? Nah, seperti itu. Ada yang nanti pakai apa itu lidi yang dibalik. Nah itu termasuk fenomena kesyirikan yang dituturkan Syekh Buraikan. Nanti ada jimat. Ada bapak-bapak, ibu-ibu yang masih punya jimat. Nah itu namanya tamaim, tuh, tamaim, tamaim. Nah itu dia adalah bagian dari kesyirikan. Nah jadi sekalian, yang kedua ibadah mahdhah. Ini adalah amalan kita untuk menyongsong kehidupan yang hakiki, kehidupan di akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, yang pertama ibadah mahdhah yang perlu ditekankan oleh Rasulullah SAW adalah salat kita. Rasul mengatakan awwalu ma yuhasabu al-'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amal yang pertama kali diaudit dihisab pada hari kiamat adalah salat kita. Maka pastikan salat kita secara kuantitas juga harus dijaga dan juga secara kualitas, terutama kekhusyukan, Pak. Khusyuk. Kenapa? Surat 29 ayat 45. Itu kan ada ayat bunyi innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa ada istilah namanya STMJ? Apa STMJ? Susu telur madu cair. Sholat terus maksiat. Ada atau tidak begitu? Orangnya hadir di sini atau enggak Pak itu? Pakai baju apa Pak itu? Nah jelas kan, kenapa ada istilah STMJ? Karena dia melakukan salat, tapi salatnya tidak khusyuk. Kunci salat khusyuk itu 3. Pertama, pahami lafaz-lafaz yang kita baca saat dalam salat kita. Yang kedua, pastikan kita upayakan saat salat kita berada dalam performa yang terbaik. Yang ketiga, tempat yang kondusif. Udah 3 ini hadirkan. Terutama yang pertama. Itu insya Allah kita bisa sholat. Nah, setelah itu puasa kita. Karena puasa itu adalah junnah. Dia adalah perisai. Kemudian zakat, haji sebagai kewajiban, sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Dan inilah yang nanti akan menjadi bekal kita menuju akhirat. Sebelum akhir adalah amal jariah dan amal sosial. Rasulullah SAW menyebutkan idza mata ibnu Adam. Dalam riwayat yang dikatakan idza matal insan in qata'a amalu illa min salas. Maka amalnya itu terputus kecuali 3. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah. Para ulama-ulama hadis mengatakan yang dimaksud dengan sedekah jari itu adalah wakaf. Makanya nasihat saya untuk diri saya dan untuk kita semuanya, sebisa mungkin kalau kita punya harta, sekalian, itu ada yang dialokasikan untuk bekal akhirat, wakaf. Mungkin kita punya tanah, mungkin kita punya rumah, yang alhamdulillah lebih dari 1. Nah, itu upayakan. Kalau memang kita belum wakaf secara totalitas, awali dengan wakaf manfaat. Awali dulu ini sebagai pembelajaran kita. Jadi kita punya rumah 2, 1 alhamdulillah kita tempati. Yang kedua karena nganggur, sudah wakafkan manfaatnya dulu. Idealnya memang diwakafkan semuanya, tapi untuk mengedukasi kita, silahkan. Kalau memang belum kita mewakafkan secara totalitas, ini manfaatnya silahkan dipakai 3 tahun. Nanti setelah 3 tahun, saya ambil lagi ya. Itu boleh, Pak. Itu namanya wakaf manfaat. Jadi itu yang kita edukasi. Tapi wakaf totalitas, nah itu yang memang harus kita siap. Karena itu nanti ketika kita meninggal dunia, apa sih yang kita harapkan ketika saat-saat meninggal dunia? Aliran pahala, itu wakaf, itu adalah pintunya. Yang kedua, ilmu yuntafa bi, ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang menjadikan pemiliknya semakin dekat dengan Allah Rabbul Alamin. Makanya sering saya sampaikan, kalau Bapak Ibu ngaji sama saya, kok imannya tidak semakin baik, semakin jauh sama, tinggalkan saya. Tapi kalau ngaji sama saya dan semakin semangat, semakin rajin beribadah dan sebagainya, nah silahkan hadiri. Tapi kalau tidak, tinggalkan saya saja. Nyari ustaz-ustaz yang soleh, ustaz-ustaz yang ilmunya dalam, yang bisa mengangkat derajat posisi kita, ilmu kita, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Rabbul Alamin. Yang ketiga adalah waladin salihin. Yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Terus kita mohon kepada Allah, terutama sholatnya.
Jangan pernah kita meninggalkan doa Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Saya itu sering mengamati, Pak. Ini kenapa orang di usia tuanya kok seger, di usia tuanya kok kelihatannya lebih sehat. Itu ternyata saya amati faktornya, anak-anaknya itu soleh dan solehah. Bapak Ibu lihat, kalau ada orang tua anaknya soleh dan solehah, diberi keberkahan oleh Allah, itu biasanya ngefeknya itu ke orang tuanya. Satu, karena memang tidak terlalu banyak beban terkait dengan anak, kan hidupnya lebih tenang kan. Itu yang menjadi sebab Allah memanjangkan umurnya. Dan tentunya karena anaknya soleh, mosok anak soleh mendoakan bapaknya cepat mati, Bang. Mendoakan usianya panjang dalam ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Yang terakhir, bekal kita menyongsong akhirat adalah dengan akhlak yang mulia. Ada sebuah hadis. Hadis ini derajatnya hasan. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasul pernah ditanya tentang hal yang paling banyak mengantarkan manusia ke dalam surga. Rasul mengatakan dua. Satu adalah takwa Allah dan dua adalah husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan yang kedua adalah akhlak yang baik. Akhlak ada dua dimensi, dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Akhlak kita kepada pastikan baik, akhlak kita kepada sama manusia juga baik. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan seorang mukmin di hari kiamat selain akhlak yang baik. Sudah, ini yang bisa saya sampaikan. Kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mungkin kita ada sedikit barangkali ada jamaah yang ingin ditanyakan, diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang memantapkan keimanan dan apa yang telah disampaikan tadi tentang sedekah, infak, segala macam yang tidak mengurangi tapi menambah. Minta tolong terangkan dan menjelaskan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, amalan yang menumbuhkan iman kita. Apa yang bisa menambah keimanan kita? Yang pertama, saya ingin mengatakan begini. Iman kita memang berbeda dengan imannya imannya para malaikat. Iman kita berbeda dengan imannya Nabi. Nabi itu imannya Yazid wala yanqus, naik, tapi tidak pernah mengalami degradasi. Malaikat itu imannya naik, tapi malaikat itu imannya nggak naik dan tidak turun, dia stabil. Tapi iman kita yazidu wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Sering naiknya atau sering turunnya? Hah? Sering turunnya. Jadi ngaji itu sering turunnya. Apalagi kalau nggak ngaji. Jadi sebenarnya begini, bagaimana cara kita memaintain keimanan kita? Satu, tentunya dengan ilmu. Dengan ilmu. Nah, itulah yang kemudian ayat-ayat yang turun dalam Al-Quranul Karim. Tema-tema awal itu terkait dengan masalah keimanan kepada Allah. Dan itu semua didokumentasikan dalam Al-Quranul Karim, dalam surat-surat Makkiyah. Tujuannya apa? Agar kaum muslimin mengilmui saat ia berislam dengan apa? Dengan suratul Makkiyah. Yang tema sentralnya adalah tentang iman. Jadi iman itu cara kita merawatnya tentunya yang pertama dengan ilmu. Yang kedua, selain dengan ilmu adalah dengan musahabatus shalihin. Perbanyak berinteraksi dengan orang-orang saleh. Makanya sering saya sampaikan, yang penting kita ngaji, Pak. Soal nanti urusan kok saat ngaji ngantuk, itu urusan lain, Pak. Saya itu kalau pas ada pengajian, nggak pernah saya nyindir orang yang ngantuk, itu nggak pernah. Saya nggak pernah kan, Bapak jangan ngantuk dong, kan nggak pernah Pak itu. Ya, orang ngaji itu sudah bagus Pak, udah mau ngaji itu sudah bagus. Soal nanti menit ke-16 kok ngantuk, soal menit ke-31 ngantuk, itu kan masalah lain. Tapi kalau dia ngantuk kan 15 menit pertama kan dia sudah ngaji Pak. Itulah yang insya Allah akan menjadikan kita punya ilmu. Dan waktu yang lain kita berinteraksi dengan orang-orang saleh.
Interaksi sosial itu ada yang disebut dengan at-ta'sir wa ta'assur, yaitu mempengaruhi dan terpengaruhi. Itulah kenapa sahabat-sahabat itu mereka berfastabiqul khairat dalam melakukan amal-amal Islam, karena mereka berinteraksi dengan orang-orang saleh. Sahabat-sahabat Rasul, mereka bercermin satu dengan yang lain, yang kemudian dengan mereka bercermin pada aspek kebaikan itulah mereka ingin yafuku sahibah, ingin melampaui saudaranya, sehingga mereka melakukan amal-amal yang maksimal. Dan yang ketiga ini yang paling esensial juga, hadirkan kesadaran abadi bahwa Allah tidak membocorkan jadwal kematian kita. Ending kematian kita di dunia, kehidupan kita di dunia adalah meninggal. Jadi kalau kita ingat mati, maka yakinlah insya Allah iman kita akan kokoh. Karena apa? Setiap kita ingin ketika menghadap kepada Allah dalam keadaan happy ending, dalam keadaan husnul khatimah. Itu. Dan juga yang terakhir, maksimalkan amal-amal Islami. Karena amal-amal Islami itu juga bagian dari cara kita merawat iman kita kepada Allah Rabbul Alamin. Itu diantara cara-cara bagaimana agar iman kita tetap naik dan tidak cenderung mengalami degradasi. Wallahu ta'ala. Oke. Baik, barangkali Ibu ada yang mau ditanyakan, Ibu. Bapak, ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup, Pak? Ya, oke. Kalau setelah kematian itu kan ada alam barzakh. Itu alam barzakh itu hidup atau bagaimana? Oke. Baik, ini terkait dengan alam barzakh. Ada kitab Bagut yang nanti bisa kita jadikan rujukan, namanya Syarah Aqidah At-Tahawiyah, yang ngarang namanya Ibnu Abdul Is. Apa yang dimaksud dengan barzakh? Barzakh, kata barzakh itu ada dalam surat Ar-Rahman. Ayat yang ke-20. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul lain. Apa barzakh? Barzakh itu membatas. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, barzakh itu orang meninggal atau hidup? Itu kan Pak Dokter ya. Jadi setelah fa'ahyakum kan Allah matikan. Jadi kematian itu kemudian Allah Ta'ala itu mentransitkan mereka di alam barzakh. Tapi yang mati itu adalah apa Ibu? Fisik kan? Tapi roh kan dia tidak mati. Maka di sini nanti kan ada pertanyaan. Bagaimana orang sudah mati kok ada yang namanya nikmatul kubur dan ada yang namanya adzabul kubur. Ini menjadi perdebatan yang sangat luar biasa di kalangan ulama-ulama akidah. Apa perdebatan itu? Ketika Allah memberikan nikmat dan memberikan punishment di alam barzakh itu, yang diberi nikmat dan diazab itu fisiknya atau ruhnya. Ini yang menjadi perdebatan di kalangan ulama. Nah, ada yang mengatakan yang diberi kenikmatan, karena di alam barzakh itu kan mayit itu yuna'am wa yu'adzab. Dia diberi nikmat dan dia beri azab tergantung ketika dia di dunia. Kalau kita insya Allah yang hadir, insya Allah diberi nikmat oleh Allah semuanya. Amin. Tapi mereka yang nggak pernah ke masjid, nah itu yang masalah itu. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi yang diberi nikmat dan diberi azab itu adalah. Tapi ada yang pendapat kedua. Allahu Qadir, Allah itu adalah zat yang maha kuasa. Allah punya otoritas untuk mengazab fisik dan sekaligus ruhnya. Tapi karena ini adalah gaib, karena alam gaib itu kita referensinya adalah nas. Tidak boleh kita berlogika terkait dengan alam gaib. Logikanya begini, logikanya begini. Enggak. Alam gaib itu basisnya itu nas. Maka karena memang riwayatnya itu Allah memberikan nikmat dan memberikan punishment kepada ahli barzakh, hakikatnya kita serahkan kepada Allah Rabbul Alamin. Tapi mereka mati, tapi yang mati itu adalah fisiknya, tapi karena ruh itu dia tidak meninggal. Nah, maka setelah itu summa yuhyikum, itu konteksnya yang dihidupkan adalah fisiknya.
Karena nanti kan Allah katakan jiwa itu kan nanti akan ditemukan dengan ruhnya. Fisik kita nanti pada yaumul ba'ats, hari kebangkitan, itu akan dipertemukan oleh Allah Ta'ala dengan ruhnya ulang, fisik kita. Kalau orang-orang kafir nggak percaya. Nanti silahkan lihat di surat yang ke-64. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'alal yasir. Jadi za'ama, berasumsi. Siapa yang alladzina kafaru, orang kafir? Mereka itu tidak akan dibangkitkan. Mosok manusia sudah jadi tanah, sudah jadi tulang belulang, itu dikembalikan lagi, ditemukan dengan fisik dan rohnya. Itu mustahil, impossible. Tapi mereka lupa. Allah katakan, Allah itu qadir. Qul, kata Muhammad. Bala, ya, mereka itu akan ditemukan. Wa rabbi, dan demi itu. Latub'atsunna, sungguh benar-benar mereka akan dibangkitkan. Summa latunabba'unna, dan sungguh benar-benar mereka akan diberi informasi bima amiltum, dengan apa yang kalian kerjakan. Satu. Yang kedua, jangankan hanya mengembalikan, mempertemukan ruh dan fisik. Jari-jari jemari ini, Pak, itu nanti dikembalikan semula Allah mampu. Bapak Ibu lihat dalam surat 75, namanya soal qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah, wa la uqsimu bin nafsil law ayahsabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawi bana. Kan manusia itu mengatakan yang ingkar kepada Allah, nggak mungkin manusia sudah dari tulang belulang kok kemudian dibangkitkan lagi. Tapi Allah katakan, la uqsimu biyaumil qiyamah, sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. Mohon maaf, la-nya itu bukan la nafiyah, Pak. Jangan diartikan sungguh aku tidak bersumpah, enggak. Tapi justru adalah la zaidah, la tambah yang fungsinya penekanan. Sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil law, dan sungguh aku bersumpah demi nafsu yang mencela. Ayahsabul insanu allan naj'idama. Apakah manusia mengira aku tidak bisa menghimpun kembali tulang belulang yang itu sudah hancur? Bala qadirina ala an nusab. Kami itu mampu untuk mengembalikan jari jemari itu seperti semua. Itulah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang beriman. Insyaallah kita mengimani Al-Qur'anul Karim, dan nanti ada peristiwa yang namanya Yaumul Ba'ats, dan itu adalah kehidupan kedua, dan mudah-mudahan di kedua kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Saya kira itu Pak Dokter. Oke. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang mau tanya? Cukup. Baik, Bapak-bapak jamaah sekalian, kesimpulan dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Yang pertama mungkin harus kita dilandasi dengan iman. Yang kedua, ibadah juga harus ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Selanjutnya, jangan kotori amal ibadah kita dengan kesyirikan. Lantas juga kita dengan himbau terus mengkaji dan mengkaji